Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1524. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Dan kekuatan tinju itu menyapu badai kehampaan yang menakutkan. Leluhur naga, hentikan dia, kata Kincen. Mata Kincen menyipit dan Kincen terlalu malas untuk bertarung dengan pelindung agung. Pedang sebelumnya telah memberinya kesempatan untuk bernapas, dan ketika pikirannya bergerak, raungan yang mengejutkan bergema di seluruh dunia. Naga perkasa yang sangat agung dengan mata seperti bintang tiba-tiba muncul dari tubuh Kincen dan muncul di dunia ini dalam sekejap. Sosok naga itu memancarkan aura prasajarah yang sangat mengejutkan. Boom! Kekosongan di sekitar pulau di bumi pun mulai mendidih, dan itu adalah tanda kedatangan dari leluhur naga Honghua. Hahaha, akhirnya aku keluar. Udaranya segar sekali, aku benar-benar tercekik. Nah Kincen, serahkan orang ini kepadaku. Cepat cari kekasihmu, jangan buang-buang waktu, kata leluhur naga Honghua. Dia tertawa terbahak-bahak, dia nampak sangat bersemangat. Sejak dia memasuki dunia iblis, leluhur naga itu telah menahan dirinya di dunia kacau selama ini, dan itu hampir membuatnya menjadi tertekan. Saat ini cahaya yang mengejutkan muncul dari matanya, dan aura kekacauan langsung mendidih di sekujur tubuhnya. Cakar naga mengembul darinya, dan aura kekacauan yang mengerikan melonjak dari semua jari-jari di telapak tangan pelindung agung. Lalu kemudian dengan keras cakar naga itu langsung bertabrakan dengan telapak tangan yang dilepaskan oleh pelindung agung, dan kekuatan yang kuat melonjak di sekitar mereka berdua seperti gelombang badai. Segera setelah itu pelindung agung dan leluhur naga Honghua pun dipukul mundur beberapa meter ke belakang. Namun cakar naga dari leluhur naga tidak terluka, sementara ada bekas darah yang muncul di tangan pelindung agung. Yah, kalian cukup mampu. Kalian mampu memblokir cakar leluhur ini. Tidak heran, kata leluhur naga. Dia meletakkan tangannya di pinggulnya, dia menjilat lidahnya dan berkata seperti itu. Sepertinya dia sedang menunjuk di posisi yang lebih rendah darinya. Dalam hal kultivasi, dia yang baru pulih itu sama dengan pelindung agung. Dia masih sedikit kurang dari ranah puncak di kehidupan sebelumnya. Namun dalam hal pertahanan, sebagai naga leluhur, dia beberapa kali lebih kuat daripada pelindung agung. Pada level yang sama, dia tidak memiliki rasa takut kepada siapapun. Siapa orang ini? Apakah dia leluhur dari klan naga sejati? Tidak jauh dari sana, Mo Wu, Luoyin, dan pedang iblis tertinggi juga yang lainnya memandang leluhur naga Honghua, dan semuanya tercengang. Puncak ranah supreme tahap air lainnya. Ya Tuhan, apakah semua orang yang ada di alam semesta telah menjadi puncak supreme tahap air lainnya? Apakah ranah ini begitu mudah dicapai? Tidak, itu bukan leluhur naga sejati, kata pedang iblis tertinggi. Dia berkata dengan suara yang dalam. Leluhur naga sejati dari klan naga sejati adalah naga betina. Tetapi orang ini, kata pedang iblis tertinggi. Meskipun pedang iblis tertinggi belum pernah memasuki dunia naga sejati dan juga belum pernah melihat klan naga sejati dari leluhurnya, namun dia adalah sebagai puncak tahap air supreme. Dia juga dapat dianggap sebagai eksekutif tertinggi di antara klan iblis saat itu. Secara alami dia tahu betul bahwa leluhur dari klan naga sejati adalah naga betina, dan naga di depannya ini adalah bukan naga betina, itu merupakan naga raksasa jantan. Dalam hal ini, keduanya tidak konseren. Akan tetapi, jika pihak lain bukanlah leluhur naga sejati, lalu siapakah naga ini? Karena saya ini leluhur naga sejati, klan naga sejati mana lagi yang ada di dunia ini yang memiliki kekuatan begitu mengerikan? Dewa dan iblis kekacauan yang lainnya. Sialan, apakah anak ini sudah terjun ke dalam tumbukan dewa iblis kekacauan? Kata imam besar. Imam besar saat ini menjadi sangat marah dan geram, dan pupil matanya tiba-tiba menyusut. Dengan kekuatannya, bagaimana mungkin dia tidak bisa merasakan kekuatan kekacauan dari leluhur naga Honghua? Tidak hanya dia terkejut,
Tetapi pada saat ini di dalam cermin, peri rubah berekor 10 pun nampak juga bingung. Itu dia, peri rubah berekor 10 bergumam. Dia lalu mengingat sesuatu dan wajahnya langsung menjadi jelek. Senior rubah peri berekor 10, siapakah orang ini? Kata Chen Sisi, dia bertanya dengan bingung. Naga leluhur. Dia adalah orang yang tidak tahu malu di antara 3.000 dewa dan iblis teratas di zaman kuno. Namun kekuatannya sangat menakutkan. Dia adalah makhluk primordial yang terbentuk pada awal kelahiran alam semesta. Dia adalah yang teratas keberadaannya di antara para dewa iblis yang kekacauan. Tidak terduga baik dia maupun leluhur suci semua darah tidak mati, dan keduanya berlindung kepada pria Anda. Kata peri berekor 9 itu. Dia memandang Qin dengan rasa kaget yang tidak terhingga. Tidak dapat menyangka bahwa dua leluhur kekacauan akan ada bersama Qin. Mampu memiliki satu dewa kekacauan dan iblis kuno yang mengikutinya itu sudah mengesankan. Tetapi Qin mampu memiliki dua dewa iblis kekacauan yang mengikutinya. Apakah itu leluhur naga ataupun leluhur suci semua darah? Mereka berdua adalah eksistensi yang sangat arogan di era prasejarah kuno. Dan masing-masing dari mereka berdua sangatlah luar biasa. Tetapi sekarang, penyihir tua, kamu mengkhianati alam semesta ini dan berani memenjarakan rakyatnya. Apakah kamu lelah hidup? Aku akan menunggu sampai aku membunuh lelaki tua yang dikendalikan olehmu ini, lalu aku akan menidurimu lagi. Kata leluhur naga Hong Huang. Leluhur naga Hong Huang itu mengutuk dan menghina sang imam besar. Aura kekacauan yang mengejutkan langsung meletus dari tubuh naga Hong Huang. Dia bergerak menuju imam besar dan lalu menekan pelindung agung. Boom, tubuh besarnya melonjak dalam kehampaan dan itu menekan dalam sekejap. Seluruh kehampaan mendidih dan kehampaan ratusan ribu mil di sekitar leluhur naga Huang tampak mendidih menjadi air mendidih. Itu mendidih dengan sangat hebat. Mata pelindung agung menjadi sangat tajam dan dia juga naik ke langit. Jubahnya berguling-guling dan kekuatan kegelapan yang menakutkan serta energi sihir tak bernyawa keluar dari tubuhnya. Langsung bertabrakan dengan keras dengan serangan leluhur naga Hong Huang. Dan duar. Kedua belah pihak terus bertempur dan langit menjadi gelap dan bumi juga menjadi terus bergetar. Sementara saat ini Qin memanfaatkan kesempatan itu dan bergerak menuju ke arah Chen Sisi lagi. Melihat ini pelindung agung bahkan ingin menghentikan Qin akan tetapi leluhur naga Hong Huang langsung berhenti di depannya. Dia menyeringai dan langsung memblokir dengan telapak tangannya yang besar. Duar. Kedua belah pihak menemui jalan buntu. Meninggalkan pelindung agung tidak memiliki kesempatan lagi untuk bisa menghentikan Qin. Melesat. Sosok Qin terlihat berkedip di kehampaan dan dengan cepat mendekati dunia cermin. Kurang ajar, brengsek, kata imam besar. Mata imam besar menjadi gelap melihatnya dan sedikit keganasan muncul di hatinya. Dia sudah memutuskan bahwa Chen Sisi tidak boleh sampai diselamatkan oleh anak ini. Meskipun dunia cermin sangat menakutkan, bahkan dia tidak berani memasukinya dengan mudah. Namun jika Qin mendekati dunia cermin, orang itu mungkin tidak bisa menyelamatkan Chen Sisi. Akan tetapi, dia tidak takut pada 10.000 untuk berjaga-jaga di dunia cermin, maka imam besar tidak akan pernah membiarkan hal itu terjadi. Mata imam besar pun seketika saja menjadi suram dan dia melirik ke arah medan perang di sekitarnya. Saat ini kekosongan telah dibagi menjadi beberapa medan perang. Di antara mereka, imam besar, formasi boneka mayat, dan leluhur suci semua darah yang sedang bertarung. Kemudian pelindung agung yang sedang bertarung dengan leluhur naga Hong Huang. Sementara Qin pergi untuk melesat dan menyelamatkan Chen Sisi. Sementara pedang iblis tertinggi juga yang lainnya hanya menonton dari kejauhan, dari jarak yang sangat jauh, dan mereka tidak berani ikut campur di dalam medan perang. Karena dengan kekuatan mereka, begitu mereka memasuki medan perang, mereka mungkin akan musnah jika mereka tidak berhati-hati. Imam besar itu memandang Qin dari kejauhan. Jika Qin masuk ke dunia cermin dan menyelamatkan Chen Sisi, maka semua rencananya selama ini akan sia-sia. Bahkan jika itu terungkap, maka dia tidak bisa berbuat apa-apa. Merasa sangat marah di dalam hatinya, imam besar pun tiba-tiba melambaikan tangannya dan duar. Matanya menunjukkan sedikit rasa dingin dan sebuah altar tiba-tiba muncul di tangannya. Altar itu benar-benar hitam dan dikelilingi oleh aura gelap yang sangat menakutkan yang memenuhi udara. Ukuran altar dengan cepat bertambah lebih besar. Itu adalah pada saat ini semua orang
melihat dengan ngeri ketika melihat di atas altar, karena di antara aula kegelapan yang tak ada habisnya, nampak ada sesosok orang yang diikat erat dengan rantai di sana, dan tubuhnya terkorosi oleh aura kegelapan yang tak ada habisnya. Nampak ini adalah seorang lelaki tua dengan rambut acak-acakan, dan juga noda darah dari sekujur tubuhnya. Dia sangat menderita dan terlihat seperti mayat, tetapi ada kekuatan tak berujung yang melonjak dari tubuhnya. Penatua Agung. Melihat lelaki tua ini, pedang iblis tertinggi dan yang lainnya, tidak jauh dari situ semuanya tampak ngeri, dan masing-masing mengeluarkan suara kaget dan juga marah. Orang tua itu tidak lain dan tidak bukan adalah Penatua Agung, salah satu dari 3 pemimpin tentara adil mereka. Dia adalah orang yang dulunya paling kuat di antara klan iblis. Namun saat ini, Penatua Agung berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Dia berlutut di tanah, seluruh tubuhnya terikat oleh rantai kegelapan. Aura kegelapan yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke dalam tubuhnya, merusak tubuh dan matanya. Dia sepertinya sudah kehilangan kesadarannya sepenuhnya. Tetapi kenapa Penatua Agung diikat di altar ini? Terlebih lagi, Penatua Agung saat ini dengan jelas menunjukkan bahwa dia telah menanggung siksaan yang tiada akhir. Imam Besar. Semua orang pun tiba-tiba melihat ke arah Imam Besar. Pedang iblis tertinggi berkata dengan tegas, "Imam Besar, apa yang terjadi? Mengapa Penatua Agung menjadi seperti ini? Bukankah dia dan Pelindung Agung sedang mundur dan retret? Tetapi bagaimana sekarang?" Kata pedang iblis tertinggi, "Selama bertahun-tahun Pelindung Agung dan Penatua Agung belum pernah muncul. Imam Besar selalu mengatakan bahwa Pelindung Agung dan Penatua Agung sedang mundur dan retret. Dan hanya sesekali sebuah dekret akan dikirimkan dari sungai panjang asal muasal iblis dari Pelindung Agung dan Penatua Agung, sehingga orang-orang dari tentara adil tidak pernah memiliki keraguan. Tetapi sekarang ketika melihat kemunculan Pelindung Agung dan Penatua Agung saat ini, juga dikombinasikan dengan apa yang dikatakan oleh leluhur naga dan yang lainnya sebelumnya, jika semua orang masih belum mengerti apa yang terjadi, maka mereka terlalu tolol. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa? Mengapa? Mou, Luoyin, Xuanzong, Yan Ming Supreme, dan yang lainnya, termasuk pedang iblis tertinggi, semuanya memandang Imam Besar dengan tidak percaya. Mereka bertanya-tanya, mengapa Imam Besar melakukan hal keji seperti itu? Imam Besar mengkhianati Putri Lian Xinluo, juga mengkhianati Dewa Iblis, mengkhianati dunia iblis. Mengapa? Mengapa? Namun mendengar itu, sang Imam Besar hanya menus dingin dan memandang ke arah pedang iblis tertinggi dan juga yang lainnya dengan dingin. Dia tidak mau berbicara omong kosong. Meskipun konspirasinya semua ini telah terungkap hari ini, Imam Besar tidak bisa lagi mengendalikannya, karena saat ini dia penuh dengan rasa ingin tahu tentang Qin Chen, yaitu dari mana asal-usul Qin Chen. Dia tahu betul bahwa alam iblis mati telah dibokir oleh leluhur iblis abis. Dan orang tua itu, leluhur iblis abis, itu adalah kehadiran yang bahkan membuatnya merasa takut. Oleh karena itu, inilah sebabnya dia tetap berada di sini, karena dia tidak bisa melewati larangan yang telah ditetapkan oleh leluhur iblis abis. Namun sebelum Qin Chen muncul di sini, dirinya selalu menganggap Qin Chen sebagai anggota dari leluhur iblis abis, karena tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menembus formasi yang telah dibuat oleh leluhur iblis abis. Qin Chen telah menggunakan kekuatan kegelapan sebelumnya yang semakin menegaskan tebakan dari Imam Besar. Akan tetapi, ketika 2 dewa iblis kekacauan muncul dari tubuh Qin Chen, membuat Imam Besar segera merasakan ada yang tidak beres. Dia tahu betul bahwa semua orang di dunia ini akan dapat mengkhianati alam semesta ini, namun hanya dewa iblis kekacauan yang tidak mungkin mengkhianatinya. Dewa iblis kekacauan dari makhluk primordial yang lahir pada awal mula alam semesta dibuka. Alam semesta dapat dikatakan sebagai ibu mereka dan landasan bagi kelangsungan hidup mereka. Mereka adalah penjaga aturan asli alam semesta dan pelaksana kehendak alam semesta. Dalam hal ini, kemungkinan Qin Chen, kemungkinan besarnya bukanlah anggota dari leluhur iblis abis. Namun jika Qin Chen ini bukan anggota dari leluhur iblis abis, bagaimana Qin Chen bisa memasuki dunia iblis mati? Tidak peduli apa alasannya, jika dia bisa mendapatkan rahasia Qin Chen, maka dia bisa diam-diam meninggalkan alam iblis mati ini dan menghindari persepsi leluhur iblis abis. Dia diam-diam bisa mengendalikan seluruh dunia iblis. Itu bukan tidak mungkin. Pergi dan tangkap orang ini. Pikiran terlintas di benak Imam Besar. Dia berteriak tajam.
Dia melambaikan tangannya dan segera memberikan instruksi kepada Penatua Agung yang saat ini dijerat di altar. Dengan tabrakan, rantai yang tak terhitung jumlahnya yang memenjarakan Penatua Agung di altar pun langsung dilepaskan. Kemudian imam besar meremas tangannya dan tanda gelap yang menakutkan langsung menembus ke dalam tubuh Penatua Agung. Lalu dengan keras di hadapan semua orang, Penatua Agung tiba-tiba berdiri. Energi iblis yang tak ada habisnya di tubuhnya melonjak ke langit. Matanya kosong seolah-olah dia tidak memiliki jiwa. Matanya tertuju kepada Qinchen dan sosoknya tiba-tiba bergoyang dan menghilang di antara langit dan bumi. Tidak baik. Pada saat ini Qinchen yang cepat mendekati dunia cermin. Akan tetapi tiba-tiba perasaan krisis yang kuat melonjak dari dalam hati Qinchen. Aturan waktu, kata Qinchen, dan boom. Pada saat kritis ini, Qinchen langsung mengaktifkan sumber waktu dan napas waktu di ruang antara langit dan bumi itu pun seketika berhenti sejenak. Duar, energi iblis yang menakutkan seperti tombak tajam langsung muncul di samping Qinchen. Cepat, terlalu cepat. Mata Qinchen menyusut dan pedang karat misterius tiba-tiba mengenai ujung tombak tersebut. Dengan keras sosok Qinchen tiba-tiba mundur di bawah kekuatan ini dan dia mundur puluhan ribu kaki sebelum akhirnya dapat menstabilkan sosoknya. Serangan yang sangat cepat, kata Qinchen, wajahnya serius. Jika dia tidak segera mengaktifkan sumber waktu dan memenjarakan perjalanan waktu antara langit dan bumi, tombak iblis ini sepertinya akan mampu menargetkan Qinchen dengan sangat akurat dan mengenai dirinya. Tombak ajaib ini adalah serangan yang dilepaskan oleh makhluk supreme dan Qinchen tidak dapat menahan serangan seperti itu. Tuan, hati-hati. Penatua Agung itu disebut Shadow Supreme. Ya, hal terkuat padanya adalah aturan bayangan yang meresap ke mana-mana dan tidak bisa dihancurkan. Kata Xuan Kong Supreme. Di kejauhan Xuan Kong Supreme berteriak dengan cemas kepada Qinchen. Berasal dari zaman kuno, dia secara alami akrab dengan metode Penatua Agung. Di sampingnya, pedang iblis tertinggi dan yang lainnya melirik ke arah Penatua Agung, akan tetapi tidak ada respon sama sekali. Mereka pun akhirnya tidak dapat mengatakan apa-apa lagi. Mereka jelas sekali mengerti bahwa pada saat ini Penatua Agung dan Pelindung Agung jelas-jelas telah dikendalikan oleh imam besar. Dan imam besar yang mengendalikan kedua orang itu pasti telah mengkhianati tentara adil mereka. Kekuatan anak ini memang luar biasa. Dia ternyata bisa menghindari serangan bayangan dari Shadow Supreme. Kata imam besar, matanya menyipit. Dia melirik ke arah Xuan Kong Supreme yang mengingatkan Qinchen dan dia tidak bisa menahan cibiran. Kemudian imam besar menoleh ke arah Qinchen. Nah, saya ingin melihat apakah ada orang kuat yang dapat mengambil tindakan untuk Anda sekarang. Kamu ingin menyelamatkan Chen Sisi depan saya, itu konyol, kata imam besar. Wajah imam besar menjadi dingin. Menurutnya, setelah kemunculan dari leluhur suci Sumadarah dan juga kemunculan dari leluhur naga Hong Huang, mustahil bagi Qinchen untuk masih memiliki orang kuat lainnya di tubuhnya. Selama ratusan juta tahun ini, tentara adil telah melahirkan 3 pria kuat, dirinya, Pelindung Agung, dan juga imam besar. Tetapi bagaimana mungkin seorang anak manusia seperti Qinchen dapat memiliki terlalu banyak pria kuat? Leluhur naga Hong Huang itu pastilah harus menjadi orang terakhir yang Qinchen miliki. Pergi dan bunuh orang ini, kata imam besar. Dia mengendalikan altar yang kosong dan berteriak dengan dingin kepada Penatua Agung. Berdengung, saya melihat altar diterangi dengan cahaya sihir gelap dan mata kosong dari Penatua Agung itu tiba-tiba bersinar dengan cahaya gelap dan duar. Saat berikutnya, Penatua Agung melayangkan serangan pembunuh lagi kepada Qinchen. Dalam kehampaan terlihat tombak gelap yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul dan tombak-tombak gelap di seluruh langit berubah menjadi lautan padat, menutupi kekosongan yang tak terhitung jumlahnya di sekitar Qinchen untuk membungkus Qinchen sepenuhnya. Benarkah? Kata Qinchen. Qinchen memiliki mata yang menyipit. Lalu kemudian Qinchen pun melambaikan tangannya. Wuji Supreme, aku akan menyerahkan orang ini kepadamu, kata Qinchen. Setelah Qinchen selesai berbicara, boom, seorang lelaki tua dengan janggut dan juga rambut abu-abu langsung muncul di kehampaan. Begitu orang ini muncul, napas takdir langsung memenuhi udara dan dengan suara gemuruh sungai takdir yang luas muncul. Di sungai takdir yang panjang, samar-samar seseorang dapat melihat naik turunnya nasib makhluk yang tak terhitung jumlahnya yang mengendalikan nasib dari banyak orang di dunia ini. Nah, Qinchen, musuh macam apa yang telah kamu provokasi? Kata Wuji Supreme.
Begitu Uji Supreme muncul, dia langsung menemukan dirinya berada di dalam bayangan tombak yang sangat lebat juga hebat. Wajahnya berubah dengan cepat. Dengan lambaian tangannya, sungai takdir yang luas melonjak darinya dan langsung menyelimuti dunia ini dalam sekejap. Duar, duar. Bayangan tombak yang tak terhitung jumlahnya itu meledak kepada sungai takdir tersebut. Seketika itu menciptakan gelombang yang bergejolak. Uji Supreme pun dengan cepat berubah warna. Dia mundur dalam sekejap dan wajahnya menjadi sedikit pucat. Shadow Supreme, sang bayangan tertinggi, kata Uji Supreme. Dia berkata ketika melihat bahwa ternyata orang yang dia lawan adalah nenek moyang dari klan iblis bayangan kuno atau disebut Shadow Supreme, atau yang sekarang dikenal dengan nama Penatua Agung. Apakah orang ini masih hidup? Kata Uji Supreme. Dia menatap ke arah Penatua Agung itu dan berkata dengan sedikit terkejut, "Siapa kamu?" Pada saat ini, Imam Besar pun memandang Uji Supreme dengan kaget dan marah. Dia hampir bingung untuk sesaat. Lagi dan lagi. Anak ini mengeluarkan seseorang lagi. Berapa banyak pria kuat yang ada di sekitar anak ini? Imam Besar merasakan kekuatan puncak ranah Supreme dari Uji Supreme. Ekspresi ketakutan dan marah muncul padanya, dan hatinya hampir saja menjadi gila. Terlebih lagi, kekuatan takdir yang sangat besar dari dalam tubuh Uji Supreme juga mengubah warnanya. Kekuatan takdir, apakah kamu dari sekte Tianji umat manusia? Kata Imam Besar. Mata Imam Besar tiba-tiba menyusut. Di zaman kuno, umat manusia dihormati dan kekuatan Supreme umat manusia sangat menakutkan. Ada juga pengrajin kuno, Papilun, pedang Tongtian, dan juga sekte Tianji di alam semesta. Dan tanda terbesar dari orang kuat dari sekte Tianji itu adalah mereka dapat mengendalikan takdir. Dan sudah jelas bahwa orang di depan Imam Besar. Sekarang Imam Besar menyadari bahwa sebenarnya itu memiliki kekuatan sungai takdir. Dan pastilah orang ini berasal dari sekte Tianji.